Ini di depan kampung Cipaler ya, masih Baduy luar juga ya. Dari kawan-kawannya teman-temannya. Ini di depan tuh kampung Cipaler dan ini lumbung-lumbung padi punya orang Cipaler juga. Di Baduy tiap keluarga diwajibkan punya lumbung. Setiap keluarga ya, satu kakak itu harus punya lumbung ya. Ini sebagai jimat orang Baduy ya. Orang Baduy itu penyimpanan padinya di sini, di lumbung ya. Kalau disebut orang sini mah orang Baduy ya. Ini namanya leit ya. Ini untuk antisipasi, takutnya kalau usaha itu kan ada naik turunnya, tapi ya kayak alam aja gitu kan. Di alam juga kan ada hujan, ada kemarau ya. Rezeki kita juga sama begitu, seperti begitu. Jadi Baduy itu untuk menanggulangi ketahanan pangan itu ini punya simpanan. Takutnya di masa-masa sulit kita masih punya stok untuk makan. Ini penyimpanan padinya ya. Itu ciri khas orang Baduy. Setiap keluarga itu pasti punya lumbung. Setiap kakak pasti punya lumbung. Inti untuk antisipasi kalau usaha kita lagi turun ya, bisa misalkan nggak kebeli beras, tinggal ngambil ditumbuk. Satu kakak satu lumbung ya, bukan satu kakak satu lumbung, ada yang punya 6, ada yang punya 3, yang punya satu juga ada. Ini sekadar informasi ke teman-teman bahwa di Baduy itu ciri khasnya begitu. Ini untuk menanggulangi adanya usaha turun ya, lagi masa-masa sulit masih bisa kita manfaatkan ya, padi-padinya ditumbuk untuk makan. Jadi itu aja ya informasi dari saya ya. Bentar lagi kita nyampe di kampung Cipaler, ini baru lumbungnya ya. Ini suasana Baduy, pohonnya gede-gede ya, masih alamnya masih terjaga alhamdulillah. Di pinggir rumah begini suasananya si Sri. Sebentar lagi kita nyampe di kampung tetangga kita yang itu namanya kampung Cipaler ya. Tuh kan pohon-pohonnya masih tinggi-tinggi. Ini bentar lagi kita nyampe di Cipaler ya. Ini kelihatan tuh ya, ini kampung tetangga, tapi bangunan-bangunan rumahnya tetap sama kayak itu, tetap sama semua. Motif-motifnya begini semua di Baduy. Ini suasana kampung Cipaler yang udah banyak pedagangnya. Jalan laratan panampian pesan mandi kalau tahuna lewi mengaruncang diri-diri anu sakiwari rek muruh lulurung tuju maliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting. Suasana pagi di Baduy kayak begini, pagi-paginya begini. Ini rumah Baduy
ada di kawasan Baduy semuanya. Jumlahnya di kawasan Baduy itu udah dibentuk tanah ulayat ya. Penduduknya ada 13.000 penduduk, 13.000 jiwa. Ini kampungnya ada 70 kampung. Ini namanya Kampung Cepal ya. Air suasananya begini, bacanya sejuk. Ini di pagi-pagi. Alhamdulillah di sini juga bersih banget, nggak ada sampah-sampah plastik yang berceceran. Itu mohon semua udah, alhamdulillah semua di warga Baduy itu udah ada kesadaran bahwa menjaga kebersihan itu pokok utama ya, biar warga Baduy sehat. Tetap kami menjaga, melestarikan alam kami agar tetap terjaga. Pagi-pagi bersih rutin. Pagi-pagi ibu-ibunya nyapu, sebelum aktivitas dia nyapu dulu agar tempat kita bersih. Sekarang saya ada di Kampung Cepal ya. Yuk lihat aktivitas orang Baduy sehari-hari. Dia selain ke ladang, dia bikin kerajinan tenun gitu. Lihat aja ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya, hasil kain tenunnya bagus-bagus tuh. Ini hasil tenunan Baduy ya. Sekadar informasi, ini motif adu mancung ya. Ini dibuat oleh perempuan-perempuan Baduy selagi dia ke ladang. Kalau bukan ke ladang dia bikin tenun. Prosesnya begini awalnya, kita lihat-lihat teman-teman ya. Ini cara awal bikin kain tenun. Ini namanya mihane. Nah begini perempuan-perempuan Baduy. Prosesnya begini ya, emang sulit, dengan harus dengan hati yang tenang. Bikin kain tenun ini satunya berapa hari? 1 minggu. 1 minggu ya. Ya. Terus dijualnya kemana? Ke Jakarta. Udah ada yang nampung di situnya ya. Udah. Ya. Ini itunya berapa potong ya? 5 potong. 5 potong. Satunya dijualnya berapa? 300.
300. Tapi emang sulit ya bikinnya ya. Terima kasih ya. Iya. Ini hasilnya ya teman-teman ya. Ini suasana Baduy ya. Tiap hari dia prosesnya begini, selain ke ladang dia bikin tenun untuk nambah kehidupan sehari-hari. Itu hasilnya, hasil kain tenunnya. Cara awalnya bikinnya begini. Emang sulit. Ini tahap kedua. Tahap ketiga itu terus itu langsung jadi. Nah, ini yang kain yang udah jadi ya. Ini bisa dibikin rok, baju, sangat cocok buat baju-baju pesta. Suasana Baduy. Harinya orang Baduy itu selain bertenun juga bertani. Kita akan melihat orang Baduy lagi manen kencur ya. Lihat ya, orang Baduy lagi manen kencur. Sehari-harinya dia bertani. Kami bertani ya, bertani di Baduy itu bikin kencur, ada juga jahe juga ada. Kita lihat yang lagi manen kencur ke jalannya. Kita lihat yang lagi manen kencur ya. Nih. Menuju panennya Kang. Panen. Manen kencur ya. Tuh. Banyak orang Baduy sehari-harinya begini. Dia lagi manen kencur. Jadi orang Baduy itu nggak ada luang yang kosong. Kalau di rumah perempuannya bikin tenun. Kalau lagi panen ya manen. Lagi musim nanam ya nanam. Paten kalau dia nggak ya cik. Bagusnya. Ini cara orang Baduy manen kencur ya tuh. Menang masuk seberapa kilo? Sepoe. 10 kilo. 10 kilo. Minimal 10 kilo. Ini kan berapa? 50. Anu goreng kayak gimana? Per kilo na sabaraha ta upahna gitu. 3.000 nya. 3.000. Jadi hasil sapoeta
10 kilo berarti kali 3.000 30.000 gitunya. Hasilnya dibawa ke mana? Dijual nak, itu maksudnya dijual nak, dibawa ke mana? Atau apa nggak saya bos nadi dia? Can ya bosnya. Iya. Kudu kan itu. Tuh anak-anak Baduy itu walaupun kecil dia udah bekerja tuh, nggak menggantungkan hidup pada orang tua. Alhamdulillah udah anak Baduy udah mandiri walaupun kecil. Kang ngaranna saha? Damin dah mau. Ngaranna Damin dah. Kang Damin. Kang Damin ya manen cingkur sapoe menang sabaraha? Paling kira 10 kilo. 10 kilo. Sakilona sabaraha duit ta? Tergantung, kadang-kadang 3.000, kadang-kadang 2.000. Terus hasilnya dijualnya ke mana? Kadang-kadang Kak rangkep gitu, Rangkep gitu. kadang-kadang aya bosna ka dieu. Nggak saya bos nah gitu. Tuh banyak kan orang Baduy, aktivitas orang Baduy mah tiap dinten teh kieu tah. Musim panen jadi nu nganggur berarti oge tuh ngilu jeung bapana. Hatur nuhun Kang nya. Sarua. Mudah-mudahan berkah barokah bagi kita semua. Ya. Ini ya teman-teman ya. Tuh masih luas belum dipanen. Lamun melak sakilo sok menang sabaraha kilo? Paling 7 kilo. Per kilo amun urang melak, lamun urang melak sakilo jadina 7 kilo. Oke, hatur nuhun Kang ya. Sarua. Ini hasil kencurnya ya. Kencur ini sangat bermanfaat nanti buat sembara, ya buat obat juga. Nih obatnya buat obat, bisa juga buat sembara, banyak gunanya. Kencur ini kencur Baduy bagus-bagus tuh. Ini Baduy itu tanam apa aja tidak pakai pupuk seperti pupuk kimia. Ini mah dibiarkan begitu, setelah dia nanam dibiarkan gitu aja, nggak pakai pupuk, nggak pakai apa, tapi bagus-bagus hasilnya. Soalnya tanahnya subur, alamnya masih terjaga. Itu sampah-sampah tidak boleh dibuang di hutan-hutan, di jalan gitu. Jadi alhamdulillah di Baduy ini tanahnya masih subur. Tidak pakai pupuk sama sekali, tidak pakai pupuk kimia ini. Paling kalau ada paling kotoran ayam bisa dipakai pupuk.